hendak menghina kita, kan tidak berniat. Ini berniat semata-mata bergayaan karena merasa dekat, merasa akrab, alahan pada beding sanak, lalunya bergaya sampai nanti itu. Nah, kalau kita berpikirnya seperti itu, kita tidak sakit hati. Berarti kita berarti Unda dianggapnya lebih pada ding sanak. Buktinya nyawangi menggayai Unda sampai nanti itu. Unda aja lawan orang nang kada patuh, jangankan hendak menggayai, menanggur gitu. Pikir kalau pina orang kada meherani. Oh iya, kenapa? Siapa hitam ya akan supang kita. Nah sekarang kalau ada diisi kawan yang menggayai, kita lipat sampai nang kayak itu, pandang sisi positif, berarti yang menganggap kita ini sahabat dekat. Sahabat dekat. Jadi apabila sudah muncul sifat hasad itu di dalam hatimu, fala tuzhirhu wa la tadhkur anhu bisu'in. Fa inna Allah ta'ala la yu'akhiduka bima fi qalbika ma lam takun bil lisani aw ta'malu 'amalan fi dzalika. Karena kalau hanya andakannya dalam hati, itu belum dicatat sebagai dosa. Yang belum sudah tahu ya dimuntung. Wah, dia tuh terkenal tuh karena ada tim kreatif bener aja, ya, viral. Dia punya seorang tim kreatif terkenal juga, viral juga. Parahnya hati kita mengucap nanti itu. Tapi kadang-kadang umpama nih sesama berkawan santri 10 tahun 15 tahun kemudian ada yang menjadi ulama besar terkenal, jamaahnya banyak. Sementara kawan yang seikung biasa-biasanya, padahal yang biasa-biasa ini hafalan lancar, kemudian belajar terpintar sedikit. Lalu yang biasa-biasa ini melihat kawan terkenal, manusiawi, rasa hendak juga, itu manusiawi. Cuma jangan sampai kehendak itu menimbulkan dosa. Nah kayak apa? Bila terucapnya kada baik. Mau tahu lah, pintar enggak pada itu bahari sekolah. Nah, terucap sudah kebarannya. Atau padahal baru orangnya mengaji bahari, wah ini lah dia. Nah, terucap sudah kebarannya. Memang masalah buat dia. Sekiranya Allah memberikan kelebihan nah kayak itu, sakit hati kan dia, mestinya bersyukur. Apalagi umpama sampai menuduh. Tapi yang lebih terkenal ini bersahabat lawan jin. Jin itu mengeriaunya. Nah jadi dosa kita. Tapi kalau ada kecenderungan hati, rasa hendak juga viral seperti itu manusiawi. Cuma jangan sampai menyebabkan datangnya dosa. Maka dari itu tidak hasad fala tadghi. Ai idza kana al-hasad fi qalbika fala tuzhirhu wa la tadhkur anhu bisu'in. Ya udah cukup di hati aja. Cukup di hati. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum apa yang hanya sebatas dalam hati dan pikiran selama tidak terucap di lidah atau selama tidak melahirkan amal perbuatan yang kada baik. Udah tangan manusia melihat kawan WC handphone sahandak juga, biasa aja itu. Tapi keinginan itu harus kita kontrol. Jangan melahirkan ucapan ataupun perbuatan yang kada baik. Hendak menukar kada ada duitnya, ampun kau disembunyikan lah ya, itu kisahnya sudah. Wa qawluhu alaihi salam idza dhananta fala tuhaqqiq, yani idza dhananta bil muslimi dhanna sawi fala taj'al dhalika haqiqatan ma lam tara bil mu'ayyanati. Apabila engkau menduga, menyangka, maka jangan ditindaklanjuti. Cukup udah dalam hati, cukup dalam hati. Maksudnya apabila engkau menduga sesuatu terhadap seorang muslim
dugaan yang kada baik, menyangka yang kada baik, fala taj'al dzalika haqiqatan, maka jangan engkau jadikan seperti nyata. Jangan seperti nyata umpama di asrama dan hilangan di sana. Lalu pada saat dihilangan itu kebetulan ada sekolah. Jangan pasti itu malingnya. Nah, itu ngarannya menuduh. Tapi kalau terpikir, jangan-jangan itu manusiawi. Tapi kalau sudah ada pikiran jangan-jangannya, maka jangan didengari sebelum ada bukti. Sebelum ada bukti. Cuma mana lawan kita naksir boleh kalau seorang Tuhannya GR. Ular jangan yang melihat itu GR dengannya. Ujar Imam Al-Ghazali. Jadi sebenarnya ini kita diajarkan di dalam Islam itu la antuti afil afwi khairun laka min antuti afil uqubah. Tak salah kita memaafkan orang. Mestinya orang itu dihukum, lalu kita mengambil keputusan tidak menghukum, ternyata kita tersalah. Itu lebih baik ujar Nabi min antuti afil uqubah, tersalah menghukum orang yang tidak ada bersalah. Contoh konkretnya kayak apa? Umpama kita melihat sesuatu yang meragukan dan kita belum berisi bukti yang kuat untuk menyimpulkan A ataupun B. Maka di depan kita itu ada dua pilihan, buruk sangka, baik sangka. Itu ada dua pilihan. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Minhajul Arifin, ujar Imam Al-Ghazali, semestinya kita memilih pilihan yang tidak berisiko. Nang mana nang ada berisiko dari dua dugaan tadi, baik sangka atau buruk sangka. Ini melihat sesuatu yang janggal di depan mata kita, tapi belum ada kepastian nang mana nang ianya. Maka kalau kita memilih berburuk sangka lawan orang tersebut, pertama menunjukkan ada penyakit dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bila tersalah berarti kita memfitnah orang, walaupun hanya sekedar pikiran. Memfitnah orang, buruk sangka itu memfitnah orang dengan pikiran, namanya cuma nggak ada terucap. Ada terucap benar, tapi termasuk memfitnah orang dengan pikiran. Sudah itu sebagai bukti kalau pikiran kita itu mengandung penyakit, hati kita ada penyakit hati. Tersalah kita berdosa. Tapi kalau kita memilih berbaik sangka, kita baik sangka aja. Tersalah juga, kita kata berdosa. Lawan kada tersupani, apalagi biar terucap. Udah tahu pasti udah ya suruh itu. Sakarnya tersalah. Ada memberi suparna kita. Maka antara orang peludah ini adalah melihat orang melakukan peludah yang sudah dibuangnya. Tidak gengsi, pasti mencari alasan lagi untuk menutupi kesalahan. Maka dari itu pilihannya kita berbaik sangka. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali itu ujar sidik, bila pian melihat orang menukar minuman keras, menukar khamar, jangan langsung menuduh ada baik. Kalau pinaninya gasat, ditukarnya itu supaya orang kada sampat menukari, inya berdahulu dan menukarinya untuk dibaliknya, ditumpahkannya. Kada gasat meminum kadanya, tapi gasat dibuangnya juga supaya orang kada terminum.
Bisa jadi. Tapi Bang Imam Ghazali kita melihat ia menuntung, jangan juga langsung kita pada hakatnya menangguh usianya berumur-umurnya. Imam Ghazali saat ini maka itunya jangan buruk sangka ulang. Usianya nggak berumur-umurnya. Kali hantam di sininya nah menangguh, kok. Usianya kehausan, ada baju. Bahkan kalaupun tohinya minum khamar itu karena pilihannya meminum yang diharamkan, itu urusan inya dengan Allah Ta'ala. Urusan inya bagi bertaubat umpama apa kita maka menang memandai. Mau jadi bertaubat nak apa? Pada bab sebelumnya kan ada cerita Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu pernah berjalan, ini kita ulangi kisahnya. Pernah berjalan di pinggiran kota Kufah. Kufah itu waktu ini negaranya Irak. Jadi kalau Kufah itu dulu namanya itu daerah administrasi. Kalau daerah pelabuhan namanya Basrah, pusat perdagangan. Nah sekarang namanya Irak. Nah pada saat itu Abdullah bin Mas'ud berjumpa dengan sekelompok orang yang sedang mabuk-mabukan minum khamar. Dihibur oleh seorang vokalis dengan suara yang merdu. Ini dilihat nih mungkar. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Nabi. Lalu jadi Abdullah bin Mas'ud hanya berkomentar, ma'asana hada saut law kana li qira'atil Qur'an. Bagusnya lah suaranya. Apalagi kalau digunakan untuk membaca Al-Quran. Nah itu dia bocah. Kalau kau menyumpah orang pasif, maksiatnya digawi, mabuk ya kata. Abdullah bin Mas'ud hanya berucap, ma'asana hada saut law kana li qira'atil Quran. Wah bagusnya suara penyanyi itu. Apalagi kubayangkan kalau sekiranya ia membaca Al-Quran, indah lagi suaranya. Imbah ucap nangka itu melangkahlah meninggalkan sekelompok orang tersebut. Rupanya ucapan Abdullah bin Mas'ud itu sampai ke telinga sang vokalis. Lalu bertakut, siapa tadi yang ucap nangka itu? Ada yang mengatakan itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, rupanya hidayah Allah sampai. Maka pada saat itu pula alat musik yang digunakannya untuk menjadi background atau latar lagu nantinya nyanyikan, dilemparkannya ke tanah, diambilnya bindil satu tangan sambil menangis, dia usap air matanya berlari mengejar Abdullah bin Mas'ud yang sudah jauh. Berhasil menyusul. Lalu kepada Abdullah bin Mas'ud dia perkenalkan ulun yang tadi menjadian tadi. Sadar ulun selama ini ulun zalim diberi Allah suara sing bagusan, bukannya membaca Al-Quran malah menghibur orang-orang yang larut dalam minuman keras. Ulun tobat, langsung dirangkul, dipeluk oleh Abdullah bin Mas'ud. Berdua pun sama-sama menangis. Lalu sang vokalis ini di dalam kitab Tambilul Ghafilin ini kemarin namanya Jaza. Bertakut kenapa biar kadang merasa resek merangkul ulun yang selama ini penuh dengan dosa, biar memeluk ulun dengan erat. Ujar kita ada asa-asaan dia. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Karena aku mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa Abdullah bin Mas'ud berkata demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat
Makanya Abdullah bin Mas'ud berucap, bagaimana aku tidak mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Maka ada asa-asaan merangkul, memeluk. Namun kita mandi dulu nyawa salat. Mandi dulu nyawa salat, mandi tobat dulu, sembahyang tobat 2 rakaat tuh datang ke sini, jangan bersalaman dulu. Kita bisa jadi kayak itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan pintu kepada hambanya sesuai dengan perilaku masing-masing. Melalui pintu itu, bila ia masuk, maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu orang yang sudah dimudahkan beramal soleh, ngaran pintunya adalah ikhlas dan istiqomah. Jadi kita di pengajian sudah hadir rutin, maka pintunya adalah ikhlas. Berniat mulai di rumah, karena Allah aku melangkah. Hidup cuma sementara. Setiap kita menunggu antrian yang sudah ditetapkan, namun dirahasiakan. Apabila yang jelas itu pasti. Waktu yang tersisa kadang-kadang tahunya banyak sedikit. Maka berniat, mungkin ada hal-hal yang mesti aku gawi, kada tergawi lantaran kada tahu. Ada hal-hal yang mesti ku tinggalkan, tapi masih ku gawi lantaran kada tahu. Ya Allah, belum melangkah menuntut ilmu, mudah-mudahan kawan menambahi sangu. Itu dulu. Kemudian yang kedua, istiqomah, continue. Artinya memulai kebaikan itu memang tidak mudah, tapi lebih berat lagi mempertahankannya supaya kau berterusan. Sekali kita hadir ke majelis masih mudah, 2 kali masih mudah, 3 kali udah mulai macam-macam tuh halangannya. Inilah itulah, mulai itu udah terasa. Dan yang ketiga, tetap kita rendah hati, tawadu. Tidak boleh kita memandang orang yang kada obat pengajian itu rendah, kada boleh. Kada boleh kita. Bahkan kada boleh kita memandang orang yang di depan mata kita terlibat dengan perkara dosa, kada boleh kita memandang menghinanya, kada boleh. Nah itu dia amalkan. Ikhlas, istiqomah, tetap rendah hati. Nah ini pintu buat orang-orang yang sudah Allah mudahkan berada di tempat-tempat yang baik. Lazimi, tekuni pintu itu, maka dicintai oleh Allah. Kebaikan apapun yang kita gawi, semata-mata kita berharap lawan Allah. Orang yang menerima kebaikan kita, berterima kasih kah kadakah? Jangan kita gaduhi. Ujar Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, bila pian berisi kawan, pian tolongi dalam kesulitan, sekalinya kada ingat lalu lawan pian. Jangan sakit hati di sini, tetap bersyukur. Kenapa? Karena setidaknya Allah sudah memilih pian. Melalui pian itu ada orang yang tertolong. Soal orang yang mendapatkan pertolongan, ini hendak berterima kasih, ini hendak ada, itu udah urusannya lawan Allah Ta'ala. Jangan diganang. Ya mengganang itu mengolah kita kena menyesal menolonginya, salahnya pada tahu-tahu orangnya. Timbul keikhlasan kita menjadi hangus, nyesal saja. Itu 2 salahnya. Pertama, kita menyesali perbuatan baik. Masa perbuatan baik disesali? Nyesal menolonginya. Menolong itu kan baik, kenapa disesali? Yang kedua, terbukti sekali ini kita menghadap balasan darinya, bukan dari Allah. Makanya ikhlas kita. Ikhlas itu maksudnya aku menggawi ini nih semata-mata karena memang Allah yang menyuruh.
nyamuk yang dimuntungi ikut. Mungkin ada pemuntungnya aja pakai membatis, nah ada muntung tuh ikutnya. Aku tinggalkan gawian ini karena memang Allah melarang. Silahkan aja orang hendak menyambat atau memuji, karena memang kita ada fokus ke situ. Intinya, nah kita gawi karena memang Allah yang menyuruh, nah kita tinggalkan karena Allah yang melarang, sudah selesai. Kacamata kuda aja sudah. Maka katakan sakit hati dia. Nah kita sakit hati itu lantaran kita kata kacamata kuda, menolong orang berharap dari yang kita tolong. Pas tekanannya kada pandai berterima kasih, wah itu nang meradang kita. Nyesal menolongnya tuh. Nah, dua salahnya kita menolong itu perbuatan baik, kenapa kita sesali? Yang kedua terbukti ternyata kita bukan karena Allah, berarti zong. Pantas kita tersiksa oleh pikiran kita juga. Nah, tapi kalau kita sudah karena Allah, inya berterima kasih, inya kada udah wilayahnya, urusan inya dengan Allah. Urusan aku sudah melaksanakan yang Allah suruh. Kalau aku menggawinya karena Allah, berarti upah nang ku hadap dari Allah. Nah, masa umpama siapa anak dia? Ahmad Saifuddin. Doakan jadi orang alim. Amin. Ahmad Saifuddin umpama ulun suruh. Ahmad Saifuddin umpama ulun suruh. Ahmad Saifuddin tolong gawiakan yang ini. Ulun upah 50.000. Oke. Sekalinya rupanya yang disuruh itu mengantar kiriman. Mengantar kiriman. Mbah diantar kiriman lawan yang dimaksud ngarampian teringat nih, ya Pak. Adik, doakan menjadi anak yang soleh, sukses dunia akhirat. Ahmad Saifuddin tolong antarkan kitab ini lawan adik. Nah, upah nyawa 50.000. Lalu diantarkan ke adik. Pantasnya lah minta upah lawan adik pulang. Ada, upahnya lawan ulun, jangan lagi lawan adik. Nang menyuruh kita menolong orang itu siapa? Allah. Nang menjanjikan upah karena kita mau menolong orang itu siapa? Allah. Lalu orang yang tertolong, ada heran-heran, emang bukan dari inya upah kita, kenapa pian harus sama nang kayak di wadah kami ini luar biasa, boy, langganan kurir paket hari-hari datang hari-hari. Di sana yang minta duit lawan selain selama itu kada COD adalah yang minta duit. Mengantarakan kiriman kita ada yang minta duit. Karena ini digaji memang menyuruh sudah. Sakit hatilahnya kalau kada kita beri duit. Kada. Kalau bang umpama misal dit ya, ada ngaran adit ke di sini, ada, dia ada kiriman, ada sampian, diterima adit, lalu adit mengambil tanpa memberikan tip. Nyesalnya dia mengujuk lawan adit. Kadang lo tukang paket nanti itu, ini sudah digaji di sana. Adit hendak memberi kah, kada kah? Ini kada sehari. Kenapa? Karena dia melaksanakan perintah atasan. Nah, itu juga kita, mun kita membantu orang itu karena kita melaksanakan perintah Allah, jangan menghadap balasan dari orang yang terbantu. Tak salah kita. Kalau kayak tadi lah, misal kurir mengantar paket lawan adik, dimintanya adik, dilaporkan adik lawan atasannya, apa? Diampihi orang, atasannya mengampi, paling tidak dapat SP surat peringatan. Nah, jadi kadang-kadang kita itu menyiksa kita tuh pikiran kita sholat.
Orang kadang itu seorang nggak buruk sangka dengan orang. Nah kita lengkapi sebuting lagi. Jadi bila ada di dalam pikiran kita menduga-duga, pertama pilih dugaan yang baik aja. Jangan kita menduga yang kada baik, itu menyiksa pikiran kita seorang. Ada bujur pulang dosa ngarannya, tak ucap pulang memfitnah. Semakin dilanjutkan tuh semakin bertambah dosanya. Yang kedua, apabila ada rasa kepengen, orang mendapat nikmat, rasa kepengen juga, maka jangan sampai keinginan tersebut melahirkan ucapan perbuatan yang negatif. Yang ketiga, wa qawluhu alaihi salam idza tatayyarta famdi, yani idza aradta al-khuruj ila mawdi'in fasami'ta sawta hamatin aw sawta aqaq aw ikhtaraja syai'un min aqdalika famdi wa la tarji. Nah, kita tuh kan kadang-kadang mengenalilah hendak pulang, lalu terasuk sandal terpaling. Nah, alamat buruk umpama. Maka bila hal itu terjadi, dan itu manusiawi, kita manusiawi nak itu. Bahasa Banjarnya itu apa? Tatangar aja orang. Tatangar, paham tatangar? Nah, tatangar itu kita hendak melakukan sesuatu. Sebelum kita melakukan sesuatu, ada firasat kada baik. Itu tatangar ngarannya. Hal itu, ujar Nabi, itu manusiawi, cuma jangan didengari. Nah, kalau di sini penjelasannya, misal apabila engkau hendak keluar menuju suatu tempat, tiba-tiba engkau mendengar suara burung hantu atau suara burung gagak, atau umpama ada bagian anggota tubuhmu yang terpelencok, jangan berpikiran negatif. Ini firasat kada baik, ini cadaran kada baik, ini ditarusakan. Nah, berarti jadi dosa. Makna kayak apa? Famdi wala tarjid, lanjut kerja. Jangan didengari. Jadi bahasa Banjarnya itu ngarannya tatangar. Jadi firasat-firasat buruk itu bila kita dengari, bila kita turuti jadi dosa. Malah kalau bahasa akidahnya syirik. Bah menuhankan dan itu karena menentukan nasib kita. Bunyi suara burung hantu karena menentukan nasib kita. Tulak jangan didengari. Termasuk kadang-kadang kita ini tanpa sadar melakukan sikap tergolong syirik. Siapa yang kita tuhankan? Bukan hanya Allah. Ini ulun jelaskan. Yang menentukan nasib kita Allah atau makhluk? Allah. Oke, sepakat tuh. Sepakat. Umpama ada dua orang laki-laki ini sama-sama tampan, ini sering ulun ulangin. Sama-sama tampan bersaing untuk meminang seorang perempuan cantik, anak orang kaya, anak orang berada. Dua laki-laki yang sama-sama tampan ini ternyata satu berasal dari keluarga berada orang kaya, yang satu keluarga miskin. Baik. Adit, kira-kira kalau posisi Adit sebagai pria tampan tapi dari keluarga yang tidak mampu, menghadapi saingan tampan tapi keluarga yang mampu untuk meminang seorang perempuan cantik, keluarga yang terpandang, kira-kira mundur atau tetap berusaha melihat saingan orang sugih? Mundur atau terus? Mundur atau terus? Ini saingan sudah ganteng, anak orang sugih, seorang memang ganteng, cuman gak ada apa-apa, harta ada di sini.
sekolahnya diantar oleh kawan, numpang di belakang umpama. Nah, sekarang terus berusaha atau mundur teratur. Nah, kalau mundur, apa alasannya? Ada mungkin dia jodoh udah, kenapa saingan udah orang sugih. Berarti menuhankan kesugihan. Padahal yang menentukan jodoh kesugihan orang itu atau Allah? Allah. Maka adik tidak boleh mundur. Berusaha dulu, habiskan usaha dulu. Kalau sudah semaksimal mungkin kita berusaha, ternyata memang jodohnya, baru kita di situ pasrah kepada Allah. Di situ kita berarti meyakini memang Allah yang memutuskan jodoh inya, bukan jodoh aku. Tapi kalau adik umpama sudah melihat saingan nangka itu mundur pada jadi, berarti adik meyakini harta yang dimilikinya itulah yang menentukan kalau perempuan itu jodohnya. Ada menuhankan harta, menuhankan harta ngaruhnya. Maka yang namanya tawakal itu, yang namanya tawakal, habisakan usaha yang mampu kita lakukan, hasilnya Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Sama kita ini tidak pernah tahu di antara tiang-tiang nikah 10-15 tahun ke depan. Ada kawan kita menilai nyawa ini pasti kayak ini. Apa yang membuat kita memastikan seakan kita menjadi Tuhan? Yang punya kata pasti itu hanya Allah. Sedangkan kita kan tidak punya kata pasti. Kita hanya berusaha, terus berusaha, pantang menyerah. Sebagai bukti, pernah mendengar perang Badar. Perang Badar, jumlah sahabat bersama Nabi berapa? 313. Musuh yang dihadapi berapa? Lebih dari 3.000. Lebih dari 3.000. Dan 3.000 ini bukan orang kada bebatis, kada tangan. Pasukan musuh yang jumlah 3.000 itu pasukan yang terlatih secara militer. Sahabat bersama Nabi kurang lebih 313. Amun kita menuhankan matematika, kira-kira mana 3.000. Lain umpama 1 melawan 10, nang 10 kada bebatis kada bertahan, bisa aja menang nang 1. Ini 1 terlatih melawan 10 musuh yang terlatih. Secara hitung-hitungan matematika kita akan menyimpulkan nang menang 10. Jadi aja biar dipeleng aja, jadi jatuh dipeleng aja. Mun sudah di dunia nyata ini 1 dikerubuti 10, hantu kan yang menangisnya. Secara hitung-hitungan pasti kalah. Tapi manakala para sahabat yakin ini perintah Allah, maka yakin yang menentukan menang dan kalah bukan jumlah tapi Allah, dan Allah menyuruh maju. Ternyata yang lebih dari 3.000 pasukan dikalahkan oleh 300 kurang lebih pasukan. Kenapa? Karena yang menentukan kalah menang bukan jumlah. Sahabat tidak menuhankan jumlah, Nabi tidak menuhankan jumlah, tapi tetap menuhankan Allah. Di tangan Allah lah keputusan siapa menang siapa kalah. Tapi tetap maju dulu. Sampai tujuan kemerdekaan kita. Istilah almarhum Kiai Haji Zainuddin MJ yang dihadapi oleh pejuang-pejuang
kita menggunakan bambu runcing melawan Maryam, bukan Maryam Belina lah, itu artis, Maryam Belanda. Coba kalau kita hitung secara akal, bambu runcing menggarap parak kada kawakana, Maryam dari jauh bisa menghancurkan objek. Tapi apakah itu membuat para pejuang itu mundur, menyerah, tetap berusaha? Kenapa? Karena kata pasti siapa yang menang, siapa yang kalah itu ada di tangan Allah. Makanya jangan pernah kita menyerah hanya lantaran kita melihat keadaan kita nanti sudah mungkin. Jangan. Yang memiliki kata pasti itu hanya Allah. Selama masih ada usaha, jangan menyerah. Nah, jadi barangkali ini yang dapat ulun sampaikan. Ada 3 hal yang pasti pernah hinggap di dalam pikiran manusia. Yang pertama, menyangka atau menduga. Yang kedua, iri, asa hendak. Dan ketiga, memprediksi. Nah, 3 ini kalau kita kada pandai mensikapinya, menyebabkan dosa. Nah, kayak apa caranya? Nah, kalau kita menduga-duga, pilih dulu dugaan husnuzon. Husnuzon itu kada berisiko. Kalau ngalih 2 husnuzon dan ada suuzon, maka udah jangan sampai terucap. Cukup kita nang rugi. Ruginya apa? Pikiran kita hibak dengan hal-hal yang belum jelas, dan itu mengganggu perasaan kita. Jadi jangan terucap, jangan menyebabkan perbuatan. Cukup itu dalam pikiran kita. Kalau kata kawan jua husnuzon. Adapun yang kedua, apabila engkau menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain, karena mungkin menurut kita itu sesuatu yang baik, maka jangan sampai keinginan itu menyebabkan kita juga berucap atau berbuat yang buruk. Sama termasuk kayak umpamanya contoh Ustadz Abdi umpama, dan untuk saat ini mengasuh anak-anak santri kita di sini. Rupanya 10 tahun kemudian Saifuddin jadi orang yang terkenal luar biasa. Lalu jadi Ustadz Abdi, padahal Bali murid Sunda tuh ada tapi pintar benar juga aja. Nah, berarti sebenarnya itu hendak jua, cuma Allah kada memberi. Setelah Allah kada memberi, terucap diuntung. Kalau bahasa orang tua ini, syirik tanda tidak mampu. Syirik tanda tidak mampu. Padahal hendak. Mbak sikap nang bujur nanti apa? Alhamdulillah. Ternyata ada di antara santri ulun yang Allah berikan kesuksesan. Bangga melihat, bangga punya teman sukses, bangga punya sahabat yang berhasil. Itu yang mesti. Walaupun kita hendak juga, cuma Allah kada memberi. Jangan kita kemudian lalu berucap nang kada baik. Yang pada tahu benar aja yang bahari sekolah tuh guling jadi kelas. Kenapa maka kita beruyan nanti itu? Bersyukur kita. Ulun pun juga nang dulu santri. Nah, sekarang kan sudah sukses. Ibu melihat ya, seperti Ustadz Ilham Humaidi itu sempat jadi santri di Al-Falah. Sekarang terkenal, alhamdulillah, kita senang hati. Dan Imam Ghazali menekankan pilih yang kada berisiko. Contoh, ada peluang untuk menjadi terkenal dengan ada peluang untuk menjadi orang biasa. Jadi Imam Al-Ghazali ada kegampangan, ada nyaman-nyaman menjadi orang terkenal. Kemana-mana
waktu hanya datang dulu pernah ceramah maulid. Mohon maaf, ceramah mi'raj di Rawasari. Ada musola turun jembatan di komplek Rawasari, ada musola di tengah jalan. Jadi intinya pada saat itu tetapi biasa, baju koko, kopiah haji, sorban biasanya. Membaca maulid berbolang, grup maulidnya berbolang, bajunya baju seragam, mantel panjang. Pada saat datang kada diherani orang. Kada diherani orang, diarahkan duduk paling buncu di belakang. Paling buncu duduk di belakang. Nah, pas sudah tutup acara, selesai acara masuk, giliran memberi tausiah, satu sama lain bercengangan mana ustadznya. Padahal sudah lawas datang, mana ustadznya? Ngaran bah disambat, ngaran berdiri ya belum disediakan bangku sofa. Nang di luar, tetap di luar karena masuk. Oh, biasanya kan ceramah di luarnya. Cuek nang di luar. Bismillah, kita mulai ceramah. 10 menit ceramah, mulai masukkan bagian mata nanti luar. Istilah orang makan, merasa nyaman kalau orang manunya masuk ke dalam. Atau bisa juga ada yang memberak di luar kan. Seminggu kemudian ceramah lagi di Pelambuan, Gang 1001. Jadi Gang 1001. Nang membaca maulidnya masih grup itu juga. Nah, pada saat itu belum coba memakai atribut jual kayak orang, pakai gamis, mantel panjang, kayak jas panjang, selempang kayak Habib juga sih. Sorban ala Syria. Sorban ala Syria itu 12 meter kayak. Jadi kayak susun sirih sih, oh, susun sirih. Kalau Yaman sebelah Jawa susun sirihnya, sebelahnya kalau Syria itu kiri kanan. Oh, kayak ketaran ayam. Diambil orang bawa mobil. Kalau minggu yang lalu bukan harapannya serongan. Rupanya tempat acara itu di dalam gang sempit, mobil kada mau masuk, kurang lebih 50 meter jarak. Maulid meriah luar biasa karena mengadakan orang pengusaha. Mobil kada mau masuk, singgah di muka gang, persis gitu singgah. Di muka gang itu pas moncong mobil, persis tempat turun duduk. Turun supir membukakan, turun ceng-ceng, turun kan. Dari jauh melihat stop sebakas baca maulid. Dan membaca maulid dilengkahi orang menyasar merakap. Habib datang. Insyaallah. Yurakap datang. Nyaman lah kayak itu. Ada nyaman. Dan salah satu yang belum merasakan sulitnya, yang satu malam hanya mudik. Mestinya jam 10:30 sudah balik ke rumah, jam 1 malam hanya mudik. Sibuk bergambar, mata mengantuk, dah uyuh, anak kulit kali, tiwas berpenampilan kayak Tuhan. Jangan dikira orang terkenal itu nyaman, diatur orang. Contoh penggambaran, guru minta tiupakan baju guru, iya pula jam 1 hanya kulit dia. Ada mengaliri sholat. Malahan tadi nak pakai yang biasa, habis ceramah baca doa, makan kulit. Jam 9:30 sudah di rumah. Jadi kada nyaman orang terkenal. Dan ketika Allah mengetahui bahwa seseorang itu memang punya mental menyanggupi resikonya, Allah bikin terkenal. Ini menyanggupi resikonya. Tapi ketika seseorang itu tidak menyanggupi resikonya, Allah bikin biasa-biasa saja. Tapi bersyukur kalau kita yang biasa-biasa ini ternyata Allah pilih dari tangan kita lahir orang-orang luar biasa. Termasuk guru SD itu ya. Itu jangan dianggap biasa ya. Berapa banyak orang-orang hebat yang lahir dari didikan guru SD. Sini dia tidak terkenal, muridnya ada jadi anggota dewan, ada jadi bupati, ada jadi wali kota. Itu jasa guru SD yang kada dikenal orang,
melihat ibu itu muridku bahagia, Allah sukses, rasa terbayar lelah mendampingi itu terbayar rasanya. Ini terbayar kita duduk di sini bawa nasi goreng. Jadi barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Jam'ana hadza jam'an marhuma. Amin. Tafarukan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawlina shaqiman wa mahruma wa la adzalika ma'mudan. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ahli shalah min ahli al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.